Assalamualaikum teman-teman. Baik, kami dari kelompok 2. Di sini kita akan membahas soal-soal beserta pembahasan dari materi gerak sepanjang garis lurus. Selamat menyaksikan. Contoh soal 1. Anda mengendarai truk pick-up di jalan lurus 8,4 km dengan kecepatan 70 km per jam. Saat truk kehabisan bensin dan berhenti, selama 30 menit berikutnya, Anda berjalan sejauh 2,0 km di sepanjang jalan menuju pom bensin. A. Berapa berpindah keseluruhan atau delta X Anda mulai dari mengendarai truk sampai pom bensin? B. Berapa interval waktu atau delta T yang Anda gunakan dari mulai mengendarai truk sampai pom bensin? C. Berapa kecepatan rata-rata Anda dari mulai mengendarai truk sampai pom bensin? Penyelesaian. Diketahui X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 8,4 km ditambah 2 km sama dengan 10,4 km. Kecepatan rata-ratanya adalah 70 km per jam, maka delta T walk atau delta T berjalan adalah 30 menit atau 0,5 jam. Yang ditanya adalah delta X, yang ke B delta T, dan kecepatan rata-rata. A. Perpindahan delta X di sepanjang sumbu X adalah delta X sama dengan X2 dikurang X1 sama dengan 10,4 km dikurang 0 km sama dengan 10,4 km. Jadi, perpindahan total adalah 10,4 km. B. Lama waktu mengendarai atau delta T dr atau delta T drive dari kecepatan dan perpindahan. Maka VA VG atau kecepatan rata-rata adalah delta X per delta T, di mana delta T sama dengan delta X per kecepatan rata-rata atau delta X per VA VG. Delta T dr atau delta T drive ataupun berkendara adalah delta X per VA VG sama dengan 8,4 km per 70 km per jam. Maka delta T dr atau delta T drive atau berkendara sama dengan 0,12 jam. Maka interval waktu yang digunakan truk sampai pom bensin adalah delta T sama dengan delta T walk ditambah delta T drive. Maksudnya adalah delta T berjalan ditambah delta T berkendara sama dengan 0,5 jam ditambah 0,12 jam sama dengan 0,62 jam. Yang C, kecepatan rata-rata atau VA/VG. VA/VG atau kecepatan rata-rata sama dengan delta X per delta T, di mana 10,4 jam per 0,62 jam. Maka VA/VG atau kecepatan adalah 16,8 km per jam atau dibulatkan sama dengan 17 km per jam. Soal 2. Sebuah bus diam kemudian dipercepat selama 10 second hingga menempuh jarak 50 meter. Berapakah percepatan truk tersebut? Penyelesaian. Diketahui V0 atau kecepatan awal sama dengan 0 meter per sekon, di mana T sama dengan 10 second. S atau jarak adalah 50 meter. Ditanya A atau percepatan. Maka S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T pangkat 2, atau jarak sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah 1/2 dikali percepatan dikali waktu pangkat 2. Maka 50 sama dengan 0 dikali 8 ditambah 1/2 dikali A dikali 10 pangkat 2. Maka 50 sama dengan 0 ditambah 1/2 dikali A dikali 100. Maka 50 sama dengan 50 kali A. A 50 per 50 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan truk tersebut adalah 1 meter per sekon. Selanjutnya, soal 3. Posisi sebuah partikel sepanjang sumbu X diberikan oleh persamaan X dengan X sama dengan 4 dikurang 27T ditambah T pangkat 3 dengan X dalam meter dan T dalam second. A. Hitung kecepatan dan percepatan dalam fungsi T.
B. Adakah saat kecepatannya 0? Penyelesaian. Diketahui X sama dengan 4 dikurang 27T ditambah T pangkat 3. X dalam meter, T dalam second. Ditanya A, yaitu kecepatan dan percepatan. Kemudian B, jika kecepatan sama dengan 0. A. Untuk mendapatkan kecepatan, fungsi posisi diturunkan terhadap waktu. Maka X sama dengan 4 dikurang 27T ditambah T pangkat 3. V atau kecepatan sama dengan dx per dt. Jadi sama dengan min 27 ditambah 3T pangkat 2. Fungsi kecepatan diturunkan terhadap waktu. Maka V atau kecepatannya adalah min 27 ditambah 3T pangkat 2. Maka A percepatan, di mana A percepatan itu sama dengan dv per dt, sama dengan 6T. Jadi, V-nya sama dengan min 27 ditambah T pangkat 2, dan dan percepatannya sama dengan 6T. Selanjutnya, yang B. Untuk mendapatkan kecepatan sama dengan 0. V sama dengan min 27 ditambah 3T pangkat 2. Maka 0 sama dengan min 27 ditambah 3T pangkat 2. 27 sama dengan 3T pangkat 2. 3T pangkat 2 sama dengan 27. T pangkat 2 sama dengan 9. T sama dengan akar dari 9. Maka T plus minus 3. Jadi, saat kecepatannya 0, T-nya yaitu plus minus 3. Selanjutnya, sebuah mobil mula-mula diam, kemudian mobil dihidupkan dan bergerak dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Setelah mobil bergerak selama 10 second, mesinnya dimatikan. Mobil mengalami perlambatan tetap dan mobil berhenti 10 second kemudian. Tentukan jarak yang masih ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan sampai berhenti. Penyelesaian. Diketahui kasus pertama. V0 atau kecepatan awal sama dengan 0 meter per sekon. A atau percepatan sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Maka T atau waktu sama dengan 10 second. Kasus kedua, T atau waktu sama dengan 10 second. Kecepatan akhir setelah T atau Vt sama dengan 0 meter per sekon. Ditanyakan jarak yang ditempuh mobil mulai dari mesin dimatikan sampai berhenti. Maka pertama-tama, kita harus menentukan kecepatan awal mobil pada kasus kedua dengan cara mencari kecepatan akhir pada kasus pertama. Vt atau kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Maka Vt atau kecepatan akhir sama dengan 0 ditambah 2 dikali 10. Maka Vt atau kecepatan akhir sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian, kita harus menentukan besar perlambatan yang diambil mobil pada kasus kedua. A atau percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal per waktu. Maka A atau percepatan sama dengan 0 dikurang 20 per 10. Maka A sama dengan minus 2 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, sehingga penyelesaian dalam mencari jarak tempuh mobil pada kasus kedua dapat langsung dimasukkan pada persamaan GLBB. S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 dikali T dikali T pangkat 2, di mana S adalah jarak sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah 1/2 dikali percepatan dikali waktu pangkat 2. Maka S sama dengan 20 dikali 10 ditambah 1/2 dikali min 2 dikali 10 pangkat 2. Maka S sama dengan 200 dikurang 100. S sama dengan 100 meter. Jadi, jarak yang masih ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan sampai berhenti adalah 100 meter. Soal selanjutnya, Vero dan Ferry berada di sebuah bukit. Tak jauh dari lokasi mereka terdapat jurang yang tidak terlalu dalam. Sebagai langkah antisipasi, mereka ingin tahu seberapa dalam jurang tersebut. Untuk mengukurnya, Ferry melemparkan batu ke dalam jurang dan Vero mengukur waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar jurang.
Dari hasil perhitungan, diperoleh waktu 3 second. Berapakah kedalaman jurang yang diukur Vero dan Ferry? Penyelesaian, diketahui T atau waktu sama dengan 3 second, ditanya H atau kedalaman. Penyelesaian, untuk mencari kedalaman jurang, gunakan persamaan berikut. H sama dengan 1/2 dikali G dikali T pangkat 2 atau kedalaman sama dengan 1/2 dikali gravitasi dikali T atau waktu pangkat 2. Maka sama dengan 1/2 dikali 10 dikali T pangkat 2. Jadi, kedalaman jurang tersebut adalah 45 km. Soal selanjutnya, nomor 6. Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X dengan posisi yang berubah sesuai dengan waktu. Pada waktu T1 sama dengan 2 detik, posisi partikel berada di X1 sama dengan 4 meter. Dan pada waktu T2 sama dengan 6 detik, posisi partikel berada di X2 sama dengan 16 meter. Hitunglah kecepatan rata-rata partikel selama interval waktu tersebut. Penyelesaian. Diketahui T1 sama dengan 2 detik, T2 sama dengan 6 detik, X1 sama dengan 4 meter, X2 sama dengan 16 meter. Ditanya kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata dihitung dengan rumus VA VG sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1. Maka VA VG atau kecepatan rata-rata adalah 16 dikurang 4 per 6 dikurang 2 sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3 meter per sekon. Jadi, kecepatan rata-rata partikel selama interval adalah 3 meter per sekon. Selanjutnya, nomor 7. Jika suatu partikel memiliki posisi yang dinyatakan sebagai xt sama dengan 5t pangkat 2 dikurang 3t ditambah 2, tentukan kecepatan sesaatnya pada t sama dengan 4 detik. Penyelesaian. Diketahui xt sama dengan 5t pangkat 2 dikurang 3t ditambah 2, maka t sama dengan 4 detik. Ditanya v atau kecepatan saat t berada 4 detik, maka kecepatan sesaat adalah turunan pertama posisi terhadap waktu. Vt atau kecepatan t sama dengan dx per dt sama dengan 10t dikurang 3. Maka V4 sama dengan 10 dikali 4 dikurang 3 sama dengan 40 dikurang 3 sama dengan 37 meter per sekon. Jadi, kecepatan sesaatnya pada T sama dengan 4 detik adalah 37 meter per sekon. Sebuah partikel bergerak dengan percepatan A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan awalnya V0 atau kecepatan awal sama dengan 0, berapa kecepatan partikel setelah menempuh jarak S sama dengan 32 meter? Penyelesaian. Diketahui A atau percepatan sama dengan 4 meter per sekon kuadrat, V0 atau kecepatan awal sama dengan 0, S ataupun jarak sama dengan 32 meter. Ditanya kecepatan pangkat 2 sama dengan kecepatan pangkat 2 sama dengan kecepatan awal dikali pangkat 2 ditambah 2 dikali percepatan dikali jarak. V2 sama V pangkat 2 sama dengan 0 ditambah 2 dikali 4 dikali 32 sama dengan 256. Maka V akar dari 256 sama dengan 16 meter per second. Jadi, kecepatan partikel setelah menempuh jarak atau S adalah 32 meter, adalah 16 meter per second kuadrat. 9. Benda bergerak dengan kecepatan awal atau V0 sama dengan 8 meter per second dan percepatan A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Berapa waktu yang diperlukan benda untuk menempuh jarak S sama dengan 100 meter? Penyelesaian. Diketahui V0 sama dengan 8 meter per second, A atau percepatan sama dengan 2 meter per second kuadrat, maka S sama dengan 100 meter. Ditanya T atau waktu. Gunakan rumus gerak di mana S sama dengan V0 atau kecepatan awal dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T pangkat 2.
maka 100 sama dengan 8 dikali T ditambah 1/2 dikali 2 dikali T pangkat 2. Maka 100 sama dengan 8T ditambah T pangkat 2. Maka T pangkat 2 ditambah 8T dikurang 100 sama dengan 0. Maka A sama dengan 1, B sama dengan 8, dan C sama dengan minus 100. T sama dengan min B plus minus akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. T sama dengan min 8 plus minus akar dari 8 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 100 per 2 dikali 1. Maka T sama dengan min 8 plus minus akar dari 64 dikurang 400 per 2. Maka T sama dengan min 8 plus minus akar dari 464 dibagi 2. Maka T sama dengan min 8 plus minus 21 dikali 54 akar 2. T1 sama dengan min 8 ditambah 21,54 per 2 sama dengan 13,54 per 2 sama dengan 6,77 detik. T2 sama dengan min 8 dikurang 21,54 per 2 sama dengan min 29,54 per 2 sama dengan minus 14,77 detik. Jadi, waktu yang diperlukan benda untuk menempuh jarak atau 100 meter adalah 6,77 detik. Soal terakhir. Sebuah benda bergerak menurut persamaan XT sama dengan 3T pangkat 3 dikurang 2T pangkat 2 ditambah T. Hitunglah percepatan pada benda T sama dengan 2 detik. Penyelesaian. Diketahui X kali T sama dengan 3T pangkat 3 dikurang 2T pangkat 2 ditambah T. Maka T sama dengan 2 detik. Ditanya, percepatan benda pada T sama dengan 2 detik. Jawab, A kali T sama dengan D pangkat 2A D pangkat 2X per DT pangkat 2 sama dengan 8T dikurang 4. A dikali 2 sama dengan 18 kali 2 dikurang 4 sama dengan 36 dikurang 4 sama dengan 32 meter per second kuadrat. Jadi, percepatan benda pada T sama dengan 2 detik adalah 32 meter per second kuadrat. Terima kasih telah menonton, semoga menambah wawasan. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.